Hello everyone. Menarik kesimpulan pokok bahwa nyatanya Pokemon tidak pernah benar-benar menyeramkan dari segi penampilan. Ini digunakan demi kenyamanan setiap penggemar yang kemungkinan ditargetkan pada usia di bawah rata-rata. Tapi bukan berarti semua orang tidak boleh menyukai jenis franchise ini, karena franchise Pokemon umumnya dibuat untuk semua kalangan penggemar. Kalau misalnya di antara kalian ada yang minta, "Bang, coba bahas Pokemon tipe Ghost yang tampilannya nggak seseram tipenya." Tentu saja jawabanku tetap sama, yaitu mereka memang tidak berpenampilan menyeramkan mau mereka tipe hantu sekalipun. Tapi karena ini permintaan, maka akan aku buatkan. Tipe Ghost berasal dari salah satu makhluk yang telah kehilangan seluruh hidupnya dan hanya menyisakan roh yang tidak semua orang dapat melihatnya. Menemukan hantu tidak akan semudah itu dilakukan di dunia nyata. Bahkan sejauh ini aku kayaknya nggak pernah ngeliat hantu deh. Namun jika itu menyangkut hantu di dunia Pokemon, sepertinya akan ada dua kategori hantu, yaitu hantu yang pada dasarnya adalah Pokemon yang memang hidup untuk menjalani tipenya, atau ada juga kemungkinan hantu yang sama sekali bukan Pokemon namun tetap bergentayangan. Memilih tipe Ghost yang tidak seseram tipenya ya ternyata cukup sulit guys. Namun aku udah siapkan beberapa Pokemon tipe hantu tersebut yang menurutku tidak akan pernah menjadi seram meskipun mereka hidup dengan realita. Ingat ya guys, ini dia minta katanya penampilannya, bukan Pokédex-nya. Dan kalau begitu langsung saja kita masuk ke daftarnya, let's go! Galarian Corsola. Faktanya, Pokemon ini adalah Corsola mati yang mendapatkan tipe baru karena kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lautan. Galarian Corsola harus mendapatkan penderitaan berupa lautan yang tercemar dan mengakibatkan hidupnya berada pada status kematian, alias hantu yang hidup dan disentuh yang dikenal Pokemon. Galarian Corsola memberikan raut wajah yang menjelaskan seberapa bersedihnya ia akan nasib lautan yang ia tinggali. Kita tahu Corsola dari Johto memiliki penampilan yang indah dan cantik karena habitatnya yang juga terjaga. Tetapi dengan Galarian Corsola yang berwarna putih hantu, kini ia juga tetap manis meskipun cukup menyedihkan. Karena ini jenis makhluk laut yang mati, jadi tidak akan terlihat menyeramkan sama sekali apabila memang ada di dunia nyata. Drifloon. Dalam kelompok Pokemon yang berupa benda, terkadang mereka tidak akan memiliki banyak keunikan karena mereka adalah benda yang pastinya kita juga tidak akan terlalu peduli akan kehadirannya. Drifloon mendapatkan bentuk balon sebagai kunci utamanya dalam menjalani kehidupan atau kematiannya di dunia Pokemon. Meskipun mungkin akan cukup menyeramkan melihat balon hidup, tapi dengan bentuk Drifloon yang seperti ini, tampaknya kita juga tidak akan terlalu peduli terhadap niatan seramnya. Bayangkan aja lah ya kan kalau balon yang kita tahu ya punya tekstur mulus dan diberi perban seperti Drifloon ini. Jadi apa yang harus ditakutkan selain memotong lengannya dan diganti dengan tali biasa kayak tali rapia? Udah deh bisa dipegang dan dibawa kemana-mana. Shedinja. Secara mengejutkan, Shedinja dapat kita miliki hanya dengan memiliki setidaknya satu Pokeball dalam tas dan evolusikan Nincada ke Ninjash dan kita juga akan mendapatkan Shedinja. Jadi kesimpulannya adalah Pokemon ini merupakan kulit dari proses evolusi Nincada yang entah bagaimana punya nyawa kehidupan. Kenapa menurutku ini nggak seram? Ya karena ia adalah serangga yang bahkan hanya berupa kulit tanpa ada isi di dalamnya. Ia juga nggak bakalan ngapa-ngapain kalau kita nggak menyentuh bolongan di belakangnya. Shedinja juga akan hanya terlihat melayang dan seolah-olah tidak ada kehidupan selain terus mengikuti trainernya. Rotom. Sejauh ini, Rotom adalah satu-satunya Pokemon tipe Ghost yang mendapatkan tipe elektrik. Sesuatu yang juga mendasari kemampuan dan penampilannya. Rotom juga memiliki salah satu warna tercerah di dunia ini, yaitu warna jingga. Tubuhnya yang memang bisa bergerak cepat memungkinkan mata kita melihat kilatan biru atau putih saat ia bergerak. Jadi akan cukup mudah mendeteksi jenis Pokemon ini. Rotom juga memiliki penampilan yang terbilang manis. Jika memang ia nyata, kemungkinan ia hanya akan terlihat seperti listrik yang menyelimuti urat nadi atau plasma kehidupan untuk beberapa benda. Warna Rotom yang cerah tidak akan terlalu menakutkan. Hisuian Zorua. Dengan penampilannya yang terinspirasi dari anak rubah, maka Hisuian Zorua tidak akan menyeramkan untuk dilihat dalam suatu habitat, asal hanya melihatnya tidak mengganggunya. Secara penampilannya kan tidak terlalu mencerminkan hantu itu sendiri, namun ya kita hargai usahanya dalam mendapatkan tipe Ghost.
Hisuian Zorua menampilkan warna putih dan bulu rumbai merah untuk beberapa bagian. Tubuhnya ini memiliki kesan yang lembut dan menenangkan, tapi memang tidak menenangkan jika melihat Pokédex-nya. Kesimpulannya, anak rubah ini tidak akan menyeramkan untuk dilihat meskipun ia adalah hantu. Freelise. Apakah kalian pernah melihat ubur-ubur di pantai? Jika pernah, maka yang harus dihindari biasanya adalah sengatan beracunnya. Kalau memang itu beracun, mereka tampak lemah jika harus kita tusuk atau pukul gitu kan. Freelise sejatinya adalah ubur-ubur atau jellyfish. Memiliki dua varian warna yang sama-sama indah dan cerah, yaitu biru dan juga merah muda. Mungkin yang menyeramkan dari segi penampilannya adalah bola matanya yang merah dan juga marah. Tapi menyadari bagaimana ubur-ubur di dunia nyata, maka tidak akan terlalu mengejutkan jika kita memang bertemu dan bertatap muka dengannya. Freelise malahan terkesan cantik dengan bagian tubuhnya yang ya kayak gitu. Sensu Oricorio. Sensu Oricorio adalah salah satu varian dari 4 Oricorio yang ada. Ia adalah burung yang berwarna ungu dengan bentuk bulu yang dibuat anggun. Meskipun ia adalah Pokemon tipe ghost alias tipe hantu, namun perhatikan setiap inci tubuhnya. Tentu kalau boleh jujur ya, Sensu Oricorio adalah Pokemon hantu paling tidak terlihat menyeramkan dari segi penampilan. Justru ini terlihat begitu indah untuk dipelihara di dalam sangkar. Dan burung anggun ini yang gak akan menakutkan untuk dilihat saat ia membersihkan setiap helai bulunya. Sinistea. Kalau misalnya aku ketemu Sinistea, ya bukannya aku jauhin, malah bakalan aku deketin. Sinistea adalah jenis Pokemon Ghost yang menggunakan cangkir sebagai rumahnya. Dan uniknya dia pintar banget milih cangkir yang bernilai mahal dan juga antik. Jadi saat menemukan Pokemon ini, sepertinya aku akan membuang isinya dan mengambil cangkirnya. Hahaha, ya lumayan gitu kan kalau misalnya kita kumpulin terus dijual. Sinistea juga hanya terlihat sebagai gumpalan teh yang rasanya cukup pahit. Tapi jika ini teh yang secara tidak langsung bisa diminum, maka mudah untuk melihat ia dengan tatapan biasa aja karena nggak seram sama sekali. Bramblin. Sangat luar biasa melihat Tumbleweed dapat berada pada franchise Pokemon, karena ia didasarkan pada sesuatu yang sangat simpel dan tidak terlalu mengancam di dunia ini. Bramblin memang menakutkan apabila melihat Pokédex-nya. Namun jika kita berbicara penampilannya, maka apa yang harus kita takutkan, karena faktanya tubuh Bramblin sama saja seperti Tumbleweed yang merupakan diaspora yang kering yang menggelinding karena kekuatan angin. Sama sekali tidak menakutkan apalagi jika hanya berada pada suatu habitat. Jadi melihat dia berputar-putar di habitatnya ya kayak biasa aja gitu, nggak seram. Greavard. Jika kamu mengenal kisah Cubone yang menyedihkan, maka Greavard adalah pengganti dari kisah tersebut. Pokemon anak anjing ini merupakan Pokemon dengan kisah paling menyedihkan untuk kalian ketahui. Faktanya ia adalah anjing yang tersesat dengan nasib buruk yang menimpanya hingga kematian pun menjemputnya. Keinginannya ya cuma satu, yaitu bermain bersama orang-orang yang ia temui. Dengan fakta yang tidak terlalu menyeramkan dari Pokédex-nya, Greavard juga menampilkan penampilan yang sama sekali tidak menyeramkan. Jika aku memang menemukan Pokemon ini, aku pasti bakalan nangis karena aku tahu apa yang ia rasakan dengan kesendiriannya. Bermain bersama Greavard ya tidak akan terlalu buruk. Dia menggemaskan meskipun hanya seekor hantu. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Ghost yang tidak berpenampilan seram. Jika memang mereka ada, sepertinya mereka akan terlihat normal saja seperti inspirasinya. Namun jika kamu punya pendapat lainnya, dengan senang hati kolom komentar terbuka untuk menyampaikan pilihan kalian. Baiklah, semoga kamu menyukai video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksinya. Jika kamu punya ide konten berikutnya, tulis saja di kolom komentar. Nanti bakalan aku tabung untuk video mendatang. Terima kasih yang telah menonton video ini hingga menit terakhir. Jika kamu punya sedikit waktu, dipersilahkan untuk menekan tombol like-nya dan pastikan subscribe jika kamu tertarik dengan pembahasan Pokemon. Dan bunyikan loncengnya juga. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu, dadah!